Oke, kemarin kita sampai, atau minggu yang lalu ya, sampai di sini. Sebelumnya dulu. Ya, yang sebelumnya ini ya. Ya, terakhir kita melakukan analisis grafis pada gaya-gaya, analisis grafis gaya-gaya pada penghubung 5 atau link 5 ya. Kita sudah mendapatkan 3 gaya yang bekerja, yaitu F65, F45, dan F15 sudah komplit ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan link berikutnya yang mungkin untuk dianalisis. Link berapa ya? Ya, yang dekat dengan link 5 ya, yaitu link 4 atau penghubung 4. Oke, kita pisahkan penghubung 4-nya supaya tidak terlalu kecil, kita perbesar aja penghubung 4-nya atau link 4-nya. Ya, baik. Untuk link 4, ada berapa gaya yang bekerja di link 4? Ada yang bisa memberi jawaban? Ada berapa gaya yang bekerja di link 4 ini? Halo? Kok diam semua ini? Sudah nggak? Belum nih? Ini putut nih. Gimana, Tut? Halo, Pak. Gimana? F34 sama F54 ya, Pak? Iya, F34 dan sama F54 ya. Yang pasti dalam link 4 ini kita bisa menggambarkan yang mana dulu? F54 ya. Ya. Ya, karena pada penghubung 5 itu kan kita sudah memperoleh F45, ya kan? F45 kemarin kerjanya di mana ya? Ya, di sekitar ini ya, di sisi sebelah kiri link 4 ya, kalau yang ini di sebelah kiri sini. Nah, arahnya kalau Anda masih ingat, itu arahnya kan ke kiri ya. Kalau tanpa gesekan ya tegak lurus terhadap permukaan ini. Tapi karena ada gesekan, maka agak miring ya sedikit. Sekitar 11-an derajat tuh kemarin itu. Nah, misalnya ini adalah garis yang tegak lurus ya. Nah, karena ada gesekan ya tentunya agak miring. Nah, ini kemarin untuk yang F45 itu bekerja di sini ya. Nah, karena itu F54 ya tentunya sebaliknya. Jadi mengikuti garis yang miring ini, yang berwarna abu-abu ini ya. Nah, inilah F54. Nah, yang kedua itu adalah F34. Nah, F34 ini sebetulnya gaya yang bagaimana ya? Bekerjanya di mana ini F34? Gimana tuh? Kerjanya di mana? Apakah di sisi sebelah kanan ini, atau di tempat yang sama, sisi sebelah kiri, atau di sekitar lubang ini? Ya, yang menahan F54 ini kan apa? Yang menahan F54 ini? F34. Ya, F34 itu bekerja di mana? Bekerja di mana? Atau diberikan oleh apa gitu loh di sini? Diberikan oleh apa yang ada dalam lubang ini? Pena ya? Pin. Ya, pin ya. Jadi pin.
Nah, pin ini kita anggap itu menyatu dengan link 3 ya. Pin ini kita anggap menyatu dengan link 3. Jadi nanti yang bekerja di sini ya tentunya F34 pada permukaan lubang ini ya, permukaan lubang ini di sebelah kiri ya. Jadi maksudnya kalau digambarkan seperti ini. Nah ini. Jadi bekerjanya di sekitar ini. Ya inilah F34 ya. Yang besarnya ya harus sama dengan F45. Tapi arahnya berlawanan. Ya kalau digambarkan harus panjangnya sama ya. Oke, untuk ini tidak masalah ya. No problem. Ya kalau tidak masalah kita lanjutkan ke penghubung 3. Nah, penghubung 3 ini berupa roda gigi, ya, roda gigi. Tapi kita anggap aja roda giginya roda gigi lurus, ya, roda gigi lurus yang terhubung dengan penghubung 2. Baik, kita pisahkan dulu untuk roda gigi 3. Ini. Untuk roda gigi 2 kita lihat samar-samar ya, kita gambar samar-samar. Baik, untuk link 3 ini atau roda gigi ini, ada berapa gaya yang bekerja di sini? Atau gaya apa-apa saja? Pertama apa? F? 43. 43. Kedua? F23. F23. Masih ada? 13. 13, betul sekali. Ya, F13 ya, karena ada yang menjaga roda gigi ini tidak kemana-mana ya, selalu berada di tempat. Itu adalah poros ya, ini poros ya, bukan pena, poros. Jadi gaya yang diberikan oleh poros pada link 3 ya, itu adalah F13. Baik, yang paling bisa kita gambarkan pertama kali itu adalah F43 ya. Ya, F43 mestinya sama dengan F34, tetapi arahnya berlawanan. Nah, ini vektor yang panjangnya sama, orientasinya sama, tetapi arahnya yang berlawanan ya. Ya, ini adalah F43. Nah, kondisinya gimana ketiga gaya ini tadi? F43 sudah kita ketahui secara komplit ya, secara lengkap. Apa yang bisa kita kerjakan berikutnya? Atau yang bisa kita perkirakan, entah itu orientasi gayanya, atau garis kerja dari gaya tersebut. Misalnya untuk F13 ya, F13, apakah kita sudah bisa menetapkan garis kerja dari F13? Bisa nggak? Atau sudah bisa memperkirakan arahnya F13? Belum ya? Belum. Nah, bagaimana dengan F23? Nah, F23 itu sebetulnya apa sih F23 itu? F23 itu adalah gaya normal ya, gaya normal yang bekerja pada persinggungan atau kontak di antara dua gigi ya, yaitu roda gigi 2 dan roda gigi 3, kan gitu ya. Nah, tahu nggak anunya, apa namanya, arahnya? Ya, F23 mestinya kan bekerja di sini ya, yaitu di titik kontak yang bisa kita tentukan berdasarkan titik singgung di antara dua diameter, ya diameter, lingkaran, sorry saya, lingkaran jarak bagi roda gigi 3 dan lingkaran jarak bagi roda gigi 2.
Nah, dengan demikian kita buat dulu garis yang menghubungkan O2 dan O3 ya. Ini pasti melewati titik ini, titik persinggungan. Nah, kemudian arah dari F23, tadi kan F23 itu adalah gaya normal ya, gaya normal yang bekerja pada gigi, roda gigi 2 dan roda gigi 3. Nah, kalau kita buat garis yang tegak lurus dengan garis ini, nah seperti ini, kira-kira bagaimana arah dari F23? Gini ya, kalau misalnya kita lihat di sini, kita kira-kira arah gayanya ke kanan atau ke kiri ya? Ke kanan atau ke kiri dulu? Bagaimana melihatnya? Bahwa gaya itu harus ke kanan atau harus ke kiri itu bagaimana? Ke kiri atas ya, Pak. Di atas, kiri atas. Kanan bawah, Pak. Kanan bawah. Jadi ke arah kanan bawah gitu ya, Nik? Iya, Pak. Atau kiri atas. Oke, kalau kanan bawah kenapa, Mas Niko? Melawan gaya dari F43, Pak. Oh, melawan gaya. Tapi kayaknya tidak melawan loh kalau kiri bawah. Sama-sama arah ke kanan tuh. Artinya kan tidak melawan ya, kalau kanan bawah. Melawan nggak? Momen-momennya itu, Pak. Iya. Yang benar itu momennya ya. Jadi momen yang dihasilkan oleh F43 terhadap titik O3 itu arahnya itu harus berlawanan dengan momen yang dihasilkan oleh F23 terhadap O3. Itu jawabannya ya. Oke. Berarti kita tahu arahnya mestinya ke arah kanan bawah ya. Mas Putut tadi bisa menerima, Mas Putut? Bisa, Pak. Ya, kanan bawah ya, kanan bawah. Oke, kanan bawah. Nah, sekarang kanan bawahnya itu, kalau misalnya kita gambarkan dari sebelah kiri sini ya, menuju ke titik persinggungan ya, apakah agak ke atas dari garis biru atau garis hijau ini, atau dari bawah? Di bawahnya atau di atasnya? Bagaimana melihatnya? Karena pasti harus membentuk sudut ya. Sudut berapa? Atau berapa sudutnya yang terbentuk terhadap garis ini? Masih ingat? 20 derajat, Pak. 20 derajat. Oke, 20 derajat ya. Nah, yang mana yang benar, Niko? Apakah garisnya itu di bawah garis ini dari kiri sampai ke ujung sini? Atau di atas? 20 derajatnya. Memperhatikan apa coba? Yang harus diperhatikan supaya itu sesuai dengan kondisi gaya yang bekerja pada bidang kontak ya, pada permukaan gigi dari roda gigi 2 dan roda gigi 3. Bisa memberikan alasan? Yang benar itu adalah yang dari bawah ini ya, dari bawah seperti ini. Nah, ini adalah garis kerja dari F23. Nah, sekarang kenapa kok dari bawah? Supaya berpotongan sama F43, Pak. Tuh, kan dari atas juga bisa tuh berpotongan gini. Ditarik dari atas ke sini 20 derajat kan bisa juga. Tetap bisa berpotongan di sini. Sama F43-nya. F43. Oh ya enggak lah, masa harus berpotongan? Masa harus gitu? Ini perpotongannya juga enggak ketemu ini kalau digambarkan ya. Jauh gitu loh titik perpotongannya. Nah, yang harus Anda perhatikan ketika menggambar garis kerja dari F23 itu adalah arah dari gaya radial. Nah, gaya normal itu adalah penjumlahan dari gaya radial dan gaya Tangensial.
Tangensial. Nah, gaya tangensial jelas sudah nampak di sini ya. Gaya tangensialnya itu ini mengarah ke sana gitu ya. Ini kan sebenarnya garis yang menunjukkan garis kerja dari gaya tangensial itu, yang tegak lurus terhadap ini ya. Ini kan garis gaya tangensial. Nah, satu lagi itu adalah gaya radial. Apa yang didefinisikan sebagai gaya radial? Gaya mengarah ke pusat, Pak. Nah, itu dia. Jadi, salah satu komponen dari gaya normal dalam hal ini adalah F23, ya toh? F23 ini kan gaya normal. Komponennya yaitu gaya radial itu harus menuju ke pusat. Nah, pusatnya di mana? Ini pusatnya di O3. Karena yang kita tinjau sekarang itu adalah O3. Maka, tadi kan kita sudah bisa menentukan gitu arah dari gaya F23 itu dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan, menuju ke kanan begitu. Nah, berarti kan kalau kita lihat, kalau menuju ke kanan, nah salah satu komponennya, kalau kita tarik garis lurus gitu ya, salah satu komponennya harus menuju ke O3. Nah, seperti itu. Oke, gaya dari F23 harus kita tentukan dulu, tetapi tidak bisa secara otomatis dapat ini ya. Karena kondisi gayanya kalau kita perhatikan, ada 3 gaya, salah satu gaya diketahui secara komplit, satu gaya sudah diketahui garis kerjanya, nah satu gaya yang lain kita hanya tahu bahwa gaya itu melewati O3, gitu ya. Nah, ini akan menjadi lebih sederhana kalau garis dari F23 dengan F43 itu bisa kita temukan titik perpotongannya ya. Cuman di sini kan nampak kalau digambarkan titik perpotongannya nggak ketemu ini ya di dalam slide ini, atau misalnya kalau digambarkan di atas kertas ini juga tidak ketemu. Jadi harus menggunakan metode yang khusus yang sudah pernah kita jelaskan ya, yaitu mengenai 3 gaya yang berada dalam kedudukan hampir sejajar. Oke, kita lihat. Jadi caranya adalah pertama garis dari O2 ke O3 ini kita kita buat sebuah garis yang sejajar dengan garis O2 dan O3. Nah, setelah itu kita cuplik posisi dari O3, posisi dari O3, O2 dan titik ini ya. Lalu kita bawa ke garis tadi itu, setelah itu diputar. Nah, setelah diputar, kita buat garis yang menghubungkan antara titik yang di sini dengan ini. Oh sorry, bukan ini ya, ini ya, karena garis yang ini yang dimaksud ya, garis. Maaf. Ini, kemudian setelah didapat, kemudian buat garis yang sejajar dengan ini, melewati titik ini. Nah. Nah, titik perpotongan antara garis yang terakhir ini dengan garis yang memotong 2 garis biru dan orange atau kuning ini tidak lain adalah titik yang dilewati oleh F13. Nah, ini tidak lain adalah garis dari F13. Jadi kita bisa memastikan bahwa ketiga garis kerja ini, baik garis kerja F43, garis F13, dan F23 itu berpotongan pada satu titik. Oke, sekarang
kalau ketiga garis kerjanya sudah diperoleh dan sebuah gayanya diketahui secara komplit, apakah kita bisa menggambarkan sebuah segitiga? Kalau bisa, ya bisa dilakukan dengan menggunakan segitiga, ya, segitiga gaya. Karena ini tidak terlalu tidak terlalu mendatar ya, mendatar sejajar maksud saya, tidak terlalu sejajar di antara tiga garis ini, tetapi masih kemiringannya masih nampak ya. Nah, kalau kemiringannya masih nampak, yang kemungkinan kita bisa menggambarkan segitiga untuk mendapatkan F13 dan F23. Nah, kita coba aja. Jadi F43 ini, kemudian garis dari F13, terserah mau ditempatkan di ujung atau di pangkal, ya ini ditempatkan di pangkal ya. Kemudian F23, karena yang tadi yang di pangkal, sekarang yang di ujung. Nah, nampak di sini memang segitiganya itu ramping gitu ya, segitiganya ramping. Nah, yang tidak memungkinkan kalau misalnya ketiga segitiga ini, ketiga garis ini sudah tidak kelihatan perpotongannya gitu ya. Nah, ini masih kelihatan perpotongannya ya. Kalau kelihatan perpotongannya berarti kita tahu batas-batasnya. Nah, dalam hal ini masih memungkinkan ya untuk kita gambarkan F13 dan F23. Nah, kalau demikian F13 arahnya kemana? Apakah menuju ke kiri atau ke kanan? Ke kiri atas atau kanan bawah? Kiri atas. Kiri atas. Oh, yang keluar malah F23 dulu ya. Oke, yang keluar ini F23. Ini arahnya ke kanan bawah ya. Oke, yang F13 kiri atas. Nah, inilah F13. Nah, dengan demikian kita sudah mendapatkan gaya-gaya yang bekerja pada roda gigi 3. Tinggal mengalihkan ya. Nah, ini. Atau mungkin ada pertanyaan dulu ya sebelum kita lanjut. Silakan loh ya, kalau Anda kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan silakan, nggak usah ragu-ragu. Kalau tidak ada pertanyaan kan mestinya ya anggapan saya loh ya, anggapan saya Anda sudah paham gitu loh. Gimana? Ada pertanyaankah ini? Mas Putut dengan Mas Daru? Niko? Sudah cukup pas? Aman, Mak. Aman ya? Ya, oke. Yang penting pemahamannya ya diambil gitu. Oke, bisa diikuti ya. Yang lain gimana nih? Yang lain? Ini ada Aldo juga ini tadi. Mana tuh? Ada Bintang. Aman, Pak. Aman maksudnya apa ya? Aman. Masih ngikutin, Pak. Hah? Masih bisa ngikutin, Pak. Oh, masih bisa ngikutin. Oh, ya. Siapa lagi nih tadi? Yang cewek gimana nih? Ada Mayang. Siapa lagi ya? Yang ceweknya Mayang. Gak ada suaranya soalnya. Oh, Brian. Brian ada nggak Brian? Tapi bukan cewek loh ya. Ada, Pak. Siapa lagi? Ya, kalau sepi-sepi aja kayaknya kok khawatir saya. Pada mencermati atau bagaimana? Atau mungkin susah bertanya juga ya. Oke, kalau sudah ada pertanyaan lanjut ya. Ya, kalau
3, ya sebenarnya 3 termasuk yang agak kompleks ya, 3 ini tadi. Kalau sudah masuk ke 2, itu sudah mudah kan? Karena dari satu gaya pada penghubung 3, F23 sudah kita peroleh, maka untuk menganalisis link 2 atau roda gigi 2 ini menjadi sangat gampang. Oke, kita lanjut ya, analisis gaya pada penghubung 2. Ya, kita tahu bahwa penghubung 2 ini ada torsinya juga ya. Karena yang menjadi awal pergerakan dari sistem ini adalah roda gigi 2. Di mana di sini adalah poros ya, di tengah-tengahnya itu poros yang digerakkan atau yang dihubungkan ya dengan motor penggerak ya. Dihubungkan dengan motor penggerak. Oke, untuk penghubung 2 roda gigi ya. Karena F23-nya sudah diperoleh, kita pastikan dulu posisinya ya, titik apa namanya, titik persinggungan antara penghubung 2 dan penghubung 3 ya di sini. Nah, ini adalah garis kerja dari F32. Harus membentuk sudut 20 derajat. Kalau tadi F23-nya mengarah ke kanan ya, nah ini mestinya mengarah ke kiri untuk F32-nya. Oke. Selain F32, ada gaya apa lagi yang bekerja di penghubung 2? F12 sama Ya, F2. nah, karena hanya 2 gaya yang bekerja, F32 dan F12, tentunya F12, ya besarnya sama, arahnya berlawanan, orientasinya sama ya. Nah, ini adalah F12, yaitu gaya yang diberikan oleh poros terhadap roda gigi 2. Nah, ada 2 gaya ini. Besarnya sama, arahnya berlawanan, orientasinya sama ya. Ini akan memberikan kesetimbangan gaya. Tapi yang namanya benda dalam kesetimbangan statika itu tidak hanya kesetimbangan gaya ya, kesetimbangan momen juga harus terpenuhi. Maka mestinya harus dilengkapi lagi bahwa ada momen atau dalam hal ini kita sebut sebagai torsi gitu ya, yang harus diberikan pada roda gigi 2 oleh poros. Arahnya kemana? Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Searah jarum jam. Oke, searah jarum jam ya. Nah, besarnya tergantung kepada gaya yang bekerja dan jarak tegak lurus dari kedua gaya ini. Oke, ini adalah jarak tegak lurusnya, kita nyatakan sebagai H. Nah, torsinya tadi searah jarum jam. Kita nyatakan sebagai T2, ya, torsi yang bekerja pada roda gigi 2. Ya, besarnya sama dengan F12 kali H, ya, atau F32 kali H, sama saja. Nah, harap diingat di sini ya, kalau misalnya ya untuk permasalahan yang aktual ya, yang sebenarnya gayanya ini kan mestinya dalam bentuk numeris ya, ada nilainya gitu ya, diketahui, sudah diperoleh gitu. Ya tentunya kita menentukannya berdasarkan panjang dari gaya ini dan skala gitu ya. Kalau skala gayanya kita sudah tahu berapa, nah tentunya F32 atau F12 besarnya bisa ditentukan berdasarkan skala yang kita tetapkan dari awal ya. Nah, terutama dalam hal ini untuk persoalan mesin scrub ini ya, yang diketahui kan P kemarin itu. Nah, P-nya mestinya diketahui, kalau dalam kenyataannya P-nya bisa dihitung ya toh. Lalu kita gambarkan berapa senti gitu kan, tahu skalanya dari awal. Nah, itu juga melekat pada gaya-gaya yang kita peroleh ya. Nah, itu skala gaya. Nah, untuk H ini gimana? Ya, H ini harus mengikuti skala jarak ya. Jadi ketika kita menggambarkan misalnya tadi jarak dari C ke B misalnya ya. Dari C ke B misalnya. Ini C ke B ini dalam kenyataannya berapa senti?
Nah, katakanlah dalam kenyataannya itu 20 cm gitu ya, 20 cm. Tapi dalam gambar itu kita gambarkan katakanlah 4 cm ya. Kita gambarkan 4 cm. Itu kan artinya bahwa skala gambar itu 1:4 gitu ya, 1:4. Jadi ketika kita menggambarkan 4 cm itu artinya yang sebenarnya adalah 20 cm. 1:5 ya, sorry ya. Kalau ini tadi 4 cm ya, 1:5, sorry. Ini 4 cm, kemudian 20 cm ya, 1:5. Nah, demikian juga kalau H ini juga diukur. Jadi ketika sudah diperoleh, Anda ukur panjangnya H-nya ini berapa, kemudian disesuaikan dengan skala untuk jarak. Nah, tadi ketika Anda menggambar ini, dari awalnya jaraknya, skalanya berapa, gitu ya. Jadi H-nya ini juga harus ditentukan, itu berdasarkan skala jarak. Ya. Jadi dalam hal ini, skala gaya dengan skala jarak ya mesti berbeda, ya. Tidak sama. Paham maksud saya ya? Paham. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaankah? Kalau 2 kayaknya lebih sudah cukup banyak contoh soalnya ya terkait dengan penghubung 2 ini. Ada gaya, ada torsi. Gimana, tidak ada pertanyaan ya? Ya, ini tadi jawaban terakhir untuk persoalan ini ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita pindah ke topik yang baru ya, topik yang baru. Ini saya tutup dulu. Ya, saya cari filenya. Oh, baru. Gaya inersia ya, gaya inersia. Sudah nampak di layar? Sudah. Ini sudah pada ngunduh filenya. Sudah pada ngunduh filenya di LMS. Apa dibiarkan aja di LMS? Nanti lama-lama hilang ditanyain, kok hilang Pak? Mas Putut udah ngunduh atau download ini filenya? Belum Pak, nanti habis kelas Pak. Nanti udah hilang baru tanya lagi. Niko gimana Niko? Udah ngunduh? Sudah, Pak. Ya segera loh ya diunduh ya. Maksudnya kan diunduh duluan biar ya kalau mau ya dibaca-baca dulu gitu loh. Udah baca juga Niko? Kalau baca belum, Pak. Belum. Ya oke, kita masuk pelan-pelan ya. Ya, untuk topik kita yang baru ini judulnya adalah gaya-gaya inersia ya, gaya-gaya inersia. Mungkin Anda kalau istilahnya itu mendengar kata inersia itu kira-kira berhubungan dengan apa ya? Mektek. Mektek, Pak. Ya. Oke lah, mektek ya, inersia. Ya, mungkin kalau di mektek, mekanika teknik ya, ada momen inersia gitu lah. Nah, tapi harus dibedakan juga nanti ya, bahwa momen inersia itu sebetulnya ada dua macam ya, momen inersia bidang dan momen inersia satu apa ya? Masa Ya. Nah, dalam mata kuliah dinamika dan juga getaran ya, itu yang paling banyak digunakan adalah momen inersia massa ya, momen inersia massa. Ya, itu pasti berkaitan dengan massa gitu loh ya, momen inersia massa.
Nah, kalau momen inersia bidang ya tentunya berkaitan dengan penampang. Berkaitan dengan penampang. Ya, baik, kita lihat dulu nih ya. Dalam kinematika atau dinamika teknik 1, yang mudah-mudahan Anda masih ingat ya. Suatu mekanisme itu memiliki sejumlah link atau penghubung ya, yang bergerak dengan percepatan-percepatan yang besarnya dapat ditentukan. Saya tanya dulu waktu dinamika teknik 1 sampai nggak ke analisis percepatan? Putus-putus, Pak. Oh, ini putus-putus? Suara Bapak tadi. Oh ya, sekarang gimana? Lancar. Lancar ya, oke. Sekali lagi ya, Mas ingat nggak dalam dinamika teknik 1 kemarin bahwa Anda belajar sampai percepatan? Sampai nggak? Sampai, Pak. Oh, sampai ya, kalau sampai syukurlah ya. Nah, karena dalam hal ini kita juga harus sampai pada percepatan ya, selain juga kecepatan. Nah, karena ini sangat berkaitan dengan percepatan ya untuk momen inersia massa ini. Nah, karena terkait dengan hukum kedua Newton. Jadi bila terdapat percepatan itu berarti terdapat resultan gaya atau couple ya, yang menyebabkan percepatan tersebut. Jadi percepatan yang terjadi itu akibat dari adanya resultan gaya ya. Nah, kalau hukum kedua Newton kan terkait dengan massa dan apa? Ya, sebetulnya bisa kita pilih ya. Hukum kedua Newton itu ada dua hukum, tapi sebenarnya sama sih. Cuman kita harus memilihnya itu satu gerakan translasi, satunya gerakan rotasi. Kalau untuk gerakan translasi, maka rumusnya gimana? F sama dengan M kali A. A, itu ya. Jadi gaya itu sama dengan massa dikali percepatan, ya, massa dikali percepatan, itu gaya. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan gerakan berotasi, rumusnya jadi gimana? F-nya berubah jadi T. T itu apa? Torsi. Oke, torsi bisa ya, torsi bisa, momen juga bisa loh ya. Tapi karena berputar terhadap satu titik, ya bolehlah secara umum dikatakan T ya, torsi gitu ya, karena berputar. Torsi. Oke, T sama dengan M-nya berubah jadi apa? S. S itu apa, Mas? Betul. Panjang lengan ya, Pak? Bukanlah. Bukan. Kalau hukum kedua Newton loh ya. Hukum kedua Newton. Tadi kan untuk gerakan translasi, itu F sama dengan M kali A. Nah, sekarang kalau berubah jadi gerakan rotasi, T sama dengan, nah M-nya itu berubah jadi apa? Omega gak sih, Pak? Apa? Omega, ya? Omega kali theta atau salah, Pak? Bukan. Oh. M-nya berubah jadi momen inersia massa. Jadi momen inersia massa, kemudian percepatan. Nah, tadi kan percepatannya A ya, itu kan percepatan linier. Nah, percepatannya berubah jadi percepatan sudut. Jadi T itu sama dengan I ini adalah momen inersia massa. Biasanya saya menambahkan dengan M ya, supaya nampak bahwa itu momen inersia massa ya. Jadi momen itu sama dengan, atau couple gitu ya, couple secara umum. Couple itu sama dengan momen inersia itu dikali dengan percepatan sudut ya. Itu kalau berhubungan dengan gerakan berotasi. Masih ingat? Di fisika maksudnya sudah loh ya. Pelajari juga ya. Oke, sebagai batasan di sini akan dibahas gaya-gaya yang menyebabkan percepatan tersebut. Hanya untuk kasus umum gerak bidang ya. Jadi kita tidak membahas gerakan ruang. Tapi pada dasarnya
atau pada umumnya ya, sorry. Pada umumnya itu gerakan-gerakan yang kita lihat 3 dimensi itu bisa didekati menjadi gerakan bidang. Ya, tidak selamanya dalam kenyataan 3 dimensi harus ditunjukkan dalam 3 dimensi ya. Karena analisis 3 dimensi itu ya mestinya lebih rumit. Nah, tetapi banyak mekanisme yang bisa kita dekati dengan gerakan bidang, walaupun dalam kenyataannya 3 dimensi. Oke, jadi cukup ya kita membahas gerakan bidang. Oke, kita lanjutkan ini gaya-gaya dalam gerak bidang ya, yang sesuai dengan batas yang kita tetapkan tadi. Jadi kita akan meninjau sebuah bidang ya bidang datar mestinya ya, yang sedang bergerak atau tengah bergerak, yang pada saat dan kedudukan tertentu, jadi ketika kita tinjau ya, memiliki kecepatan sudut omega radian per sekon, itu berlawanan arah jarum jam, dan percepatan sudut alfa radian per sekon kuadrat, itu berlawanan arah jarum jam juga ya. Nah, secara matematik biasanya yang berlawanan arah jarum jam itu diasumsikan positif ya. Kebanyakan contoh-contoh soal atau teori itu menandai gerakan itu berlawanan arah jarum jam. Ya, kalau digambarkan ya kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi ada benda yang bergerak, tapi gerakannya ini bukan gerakan rotasi murni maksud saya, tetapi kompleks ya. Tahu maksud saya gerakan kompleks? Atau gerakan umum? Masih ingat? Apa maksudnya gerakan umum? Atau gerakan kompleks? Brian kemarin kan ikut saya toh, dinamika teknik 1 ya. Gerakan kompleks atau gerakan umum adalah gerakan gabungan antara Rotasi dan linear. Kok ada linearnya? Ya, rotasi dan translasi gitu ya. Translasi maksudnya, Pak. Ya, kalau satunya rotasi, satunya translasi ya. Oke, ya masih ingat ya, Brian ya. Oke, gerakan umum bidang ya. Nah, di sini ada titik A. Jadi titik A ini bukan pusat putaran ya, bukan ya pusat putaran ya, titik pusat putaran bukan ya. Jadi pada saat ditinjau, titik A ini memang titik yang berada pada bidang yang diketahui kecepatan dan percepatannya. Jadi pada bidang ini, sekali lagi bidangnya bergerak umum atau kompleks, dan A ini adalah sebuah titik yang diketahui kecepatan dan percepatannya. Ini gambar yang sama dengan yang tadi. Oke, kita perhatikan dulu. Jadi dianggap A ini sudah diketahui ya, kecepatan dan percepatannya. Cuman dalam gambar ini nanti yang kita gambarkan duluan itu adalah percepatannya. Kita perhatikan dulu ini. Sumbu-sumbu X dan Y ini dipilih melalui sebuah titik yang ditetapkan sebagai titik acuan. Jadi pertemuan antara X dan Y ya, sumbu X dan Y. Yang gerakannya diasumsikan diketahui. Sumbu X itu dipilih berimpit dengan arah percepatan titik A, yakni AA. Ya. Jadi AA ini menunjukkan percepatan titik A. Kalau misalnya tadi dianggap diketahui, misalnya kita gambarkan ini AA-nya seperti ini. Nah, kalau AA-nya seperti itu, maka berdasarkan apa yang dinyatakan dalam kalimat ini, maka sumbu X itu kita gambarkan berimpit dengan AA ini. Ya memang tujuannya itu hanya memudahkan analisis ya. Jadi sumbu X-nya itu dipasang di sini. Jadi berimpit dengan AA.
Ya, sumbu Y ya mengikuti ya. Jadi tegak lurus terhadap sumbu X. Oke. Nah, kemudian ada sebuah titik yang lain yaitu titik P. Ini juga titik yang berada pada bidang. Dalam posisi ini ya, pada koordinat XY atau bisa juga dinyatakan dalam koordinat anguler ya. R, theta. Jadi ini titik P-nya. Itu ya, bisa dinyatakan dengan koordinat XY. Jadi dari A ke sini X, dari A ke dalam arah Y kita nyatakan dengan Y huruf kecil ya, small. Nah, kemudian bisa juga dinyatakan dengan koordinat anguler ya. Jadi dari A ke P itu kita nyatakan sebagai R, kemudian sudut yang dibentuk oleh garis AP itu dengan theta. Oke. Nah, apa yang akan kita tinjau di sini atau permasalahan apa? Nah, yang akan kita tinjau itu adalah menentukan resultan gaya dan kopel yang menyebabkan gerakan pada saat itu. Yaitu pada saat kita tinjau. Tadi kan ini adalah bidang yang bergerak ya. Bidang yang bergerak. Kemudian pada saat ditinjau itu kita tahu bidangnya itu memiliki kecepatan sudut omega dan percepatan sudut alfa. Nah, ketika ditinjau itu resultan gayanya berapa? Demikian juga kopel yang menyebabkan gerakan yang terjadi. Itu permasalahannya ya yang mau kita analisis sekarang. Ini tadi gambar yang sama dengan yang sebelumnya. Nah, percepatan pada partikel di P. Nah, sekarang istilah titiknya dihilangkan ya, menjadi partikel. Karena apa? Karena istilah titik itu tidak bermassa kalau titik ya. Titik itu kan sebuah apa ya istilahnya? Ya partikel yang tidak bermassa gitu. Artinya tidak ada massanya dan tidak ada ukurannya gitu ya. Tidak punya dimensi ruang gitu. Nah, ini kita nyatakan P itu sebagai partikel karena kita anggap ada massanya gitu ya. Nah, makanya pernyataannya partikel sekarang. Percepatan partikel di P terhadap titik A itu dapat dinyatakan sebagai berikut ini. Nah, coba Anda perhatikan itu persamaannya ya. Pernahkah Anda mendapatkan persamaan ini? Brian? Pernah nggak dapat persamaan kayak gini? Di mata kuliah apa? Kayaknya pernah Pak, tapi lupa. Di mata kuliah apa dulu? Mata kuliah apa? Ingat-ingat dulu Pak. Ingat-ingat dulu. Kalau Niko, gimana kok? Masih ingat nggak persamaan ini? Kamu dapat dari mana? Kamu pernah dapatkan dari mana? Lihat di mana? Getaran mungkin Pak. Getaran. Apa iya sih di getaran? Lupa Pak. Kalau Putut? Dintek 1 Pak. Apa? Dintek 1. Oh, Dintek 1. Lah iyalah di Dintek 1. Udah lupa ini. Niko udah lupa ya karena udah setahun yang lalu. Ya kalau Nik? Ya, sedikit lupa Pak. Sedikit. Ya ini kan persamaan percepatan relatif ya. Jadi ketika kita mau mencari persamaan sebuah titik yang bergerak kompleks ya atau bergerak umum, dan ada titik yang lain diketahui percepatannya, gitu, maka rumus yang kita gunakan adalah seperti ini. Ini titik P kan yang mau kita cari percepatannya ya, AP. Sementara percepatan dari A itu sudah diketahui AA.
Nah, untuk mendapatkan AP, itu kita bisa memanfaatkan AA. Jadi ini kan adalah persamaan vektor ya, karena ada plus dan tanda anak panah. Tapi ingatkah Anda, apa ini yang R omega kuadrat ini? Kira-kira apa ini R omega kuadrat ini? Secara umum aja dulu lah. Secara umum R omega kuadrat itu apa? Ada yang ingat? Lupa juga ya. Nah, ini adalah percepatan. Ini juga percepatan, ini juga percepatan, ini juga percepatan. R alfa ini juga percepatan. Tapi mestinya berbeda gitu. Untuk gerakan rotasi, percepatan pada sebuah titik yang bergerak rotasi, itu kan bisa kita pisahkan dalam dua komponen kan? Ingat ya? Ya, Percepatan apa dan percepatan apa? tangensial dan radial. Ah, oke, sip. Nah, itu loh maksudnya itu. Tangensial dan radial. Ini, R omega kuadrat ini kira-kira yang mana? Yang tangensial. C. Dipikir dulu, apakah yang R alfa yang tangensial? Apa ya? Lupa ya? Ya, oke. R omega kuadrat ya, itu adalah yang radial ya. R omega kuadrat itu radial. Tapi seringkali juga disebut sebagai percepatan normal. Ya, ini percepatan normal. R omega kuadrat. Nah, R alfa ini adalah yang tangensial. Percepatan tangensial. Nah, karena ini adalah percepatan radial atau percepatan normal, maka arahnya kan tahu ya. Arahnya kemana nih? Yang radial tegak lurus ya. Tuh kan. Yang radial ke pusat. Selalu ke pusat kalau radial. Ya sama halnya dengan gaya radial gitu loh tuh. Iya, yang tengah-tengah tegak lurus. Iya. Radial itu dalam pengertian yang selalu menuju ke pusat, itu namanya radial. Nah, ini yang tangensial itu selalu arahnya gimana? Tegak lurus. Ya, tegak lurus Terhadap sebuah garis. Kalau tegak lurus itu terhadap sebuah garis atau terhadap bidang kan gitu ya? Nggak mungkin tegak lurus terhadap titik kan? terhadap garis, Pak. Garis apa? Ya, garis yang menghubungkan titik yang ditinjau dengan pusat rotasi. Pusat putaran. Kan gitu ya, kita kan hubungkan dulu titik yang mau dicari percepatannya itu tadi, atau yang mau digambarkan dengan pusat putaran. Nah, kemudian digambarkan percepatan ya, yang harus tegak lurus terhadap garis itu, kan begitu ya. Oke, sambil mengingatkan ya, tapi setelah diingatkan ya diingat-ingat loh ya. Setelah diingatkan, diingat-ingat. Oke, ya ini adalah, tapi satu hal lagi ya. R omega kuadrat dan R alfa di sini, ini sebetulnya itu adalah percepatan normal dan percepatan tangensial yang terkait dengan gerakan relatif, ya, gerakan relatif P terhadap A. Nah, mungkin Anda masih ingat ya, yang namanya gerakan relatif itu mirip seperti gerakan rotasi ya. Jadi kita mengasumsikan gerakan relatif itu salah satu titik berotasi terhadap titik yang lain. Nah, dalam hal ini yang sekarang itu P itu dianggap berotasi terhadap A. Oleh karena itu, maka karena R omega kuadrat ini adalah bagian dari percepatan radial, maka tentunya kalau kita gambarkan di titik P ini,
maka arahnya harus menuju ke titik A. Nah, seperti itu. Nah, demikian juga ini ya untuk yang R alfa ini. Ini kan gaya tangensial ya. Ini juga kita mengacu kepada garis yang menghubungkan P ke A. Nah, kemudian arahnya kemana? Tegak lurusnya kan bisa tegak lurus menuju ke bawah, bisa juga menuju ke atas. Harus kemana nih? Melihat Kemana? alfanya, Pak. Harus melihat alfa. Alfa. Ya, kalau alfanya bergeraknya berlawanan arah jarum jam, ya mestinya ini arahnya ke Kiri. atas, ya ke kiri, ke kiri atas. Gitu ya. Kamu minta bantu kakak aja. Ya. Ya, baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan menganalisis ini dengan mengkaitkannya dengan massa ya. Mulai dari massa diferensial. Jadi bila massa diferensial partikel, ya tentunya P ini, dinyatakan dengan dm. Dinyatakan dengan dm, maka gaya diferensial, nah karena ini massanya diferensial, ya yang terjadi nanti adalah gaya diferensial ya, yang bekerja pada partikel yang menciptakan percepatan sebesar AP ya. Nah, sekali lagi ya, gaya itu kan menciptakan percepatan ya, AP itu bisa dituliskan seperti ini. Jadi dari persamaan percepatan itu tinggal kita kalikan ya dengan dm. Nah, sekarang D ini ya, dm dikali AP ini sama dengan dfp. Jadi dfp ini adalah gaya diferensial. Itu sama dengan dm kali AP. Nah, yang lain ya tinggal mengikuti ya. Di dalam persamaan ini dm kali AA plus secara vektor ya dm kali R omega kuadrat. Ini plus secara vektor itu dm kali R alfa. Nah, kalau ditunjukkan dalam gambar seperti ini. Untuk AA ya, AP sama dengan AA plus dan seterusnya. Nah, di P, di titik P, karena AP itu dalam mencarinya juga melibatkan AA, maka tentunya kita gambarkan juga di sini. Nah, tetapi sekarang ya, yang ada sekarang itu sudah dikalikan dengan dm. Nah, Anda perhatikan bahwa arahnya ya dm dikali AA ini adalah gaya diferensial yang dihasilkan oleh, bukan dihasilkan, yang menyebabkan AA ya. Gaya diferensial yang menyebabkan AA ini pasti arahnya sama dengan AA. Jadi ini juga mengikuti AA arahnya ya. Nah, ini panjangnya sudah berbeda karena sudah dianggap dikalikan dengan dm. Nah, kemudian R omega kuadrat ini kan percepatan radial tadi ya. Ini menuju ke pusat putaran yaitu A. dm kali R omega kuadrat. Nah, kemudian satu lagi gaya yang menyebabkan percepatan tangensial yaitu dm dikali R alfa. Nah, arahnya ini mengikuti arah alfa. Oke, bisa diikuti ini ya. Jadi arah-arah dari gaya diferensial ya, setiap komponen yang ada dalam rumus ini. Ya, komponen gaya diferensial dmr omega kuadrat ini dalam arah X dan Y, jadi artinya kita akan pisahkan ini supaya kita bisa merumuskan atau menjumlahkan dari ketiga komponen ini. Sebenarnya udah ada 3 komponen, cuman sekarang kita arahkan ke komponen X dan komponen Y saja gitu. Nah, kita lihat satu persatu. Ini untuk R omega kuadrat kali dm ya, dalam arah X dan Y. Jadi kita pisahkan gambarnya. Ini khusus yang
arah X dan Y ya. Ini dmr omega kuadrat ini. Sama dengan yang ini ya. Ini titik P-nya. Lalu kita cari dalam komponen X dan dalam komponen Y. Nah, karena gaya diferensial ini yang menuju ke A ya, itu membentuk sudut theta, maka tentu bisa kita tuliskan di sini theta. Ya. Maka bisa kita nyatakan komponen gaya diferensial ini dalam arah X ini mestinya sama dengan dmr omega kuadrat cos theta. Bisa diterima ya? Ini kan juga theta ya, cos theta. Kemudian yang satunya yang mestinya sin ya. Jadi yang dalam arah X kalikan dengan cos dalam arah Y sin. Bisa diterima ini? Bisa. Nah, bisa ya, oke. Ini sudah. Kemudian yang berikutnya dmr alfa. Jadi komponen gaya diferensial dmr alfa dalam arah X dan Y. Ya, kalau digambarkan ya, Anda perhatikan dulu. Ini dmr alfanya di sini, pakai warna biru ini. Ini titik P-nya. Kemudian sudut alfanya bisa diterima ini. Bahwa sudut alfanya yang di sini atau ini ya, sama aja. Jadi bukan yang ini gitu. Bisa ya? Jadi sudut alfa yang dimaksud di sini. Ini kan tegak lurus ini. Jadi sudut alfanya ini. Nah, kalau ini sudut alfanya bisa diterimakah dalam arah X, komponennya adalah dmr alfa sin theta ya. Oke. Kemudian dalam arah Y, di sini adalah dmr alfa cos theta. Oke, saya kira tidak masalah. Nah, kemudian kita akan jumlahkan ya. Tapi masing-masing dalam komponen X dan dalam komponen Y. Jadi masih tetap dipisah tapi dalam arah X dan Y. Jadi dalam hal ini komponen-komponen gaya diferensial dalam arah X. Nah, kita lihat dulu ya. Tadi yang kita uraikan kan ada dua ini. Tapi DMAA-nya kan tidak diuraikan ya, karena sudah jelas gitu, diuraikan. DMAA ini kan sudah arahnya itu menuju ke arah X, ya toh? Sudah menuju ke arah X. Jadi komponennya dalam arah Y yang nggak ada gitu. Jadi nggak perlu dinyatakan dengan ya seperti kita nyatakan untuk dmr alfa dan dmr omega kuadrat ya. Nah, langsung aja di sini komponen gaya diferensial dalam arah X. Salah satu yang sudah jelas di sini adalah dmAA. Jadi dfx sama dengan dmAA. Nah, kemudian berikutnya untuk yang dmr omega kuadrat dalam arah X ini ya. Nah, kalau kita lihat arahnya itu kan ke kiri ya, sementara X yang ke kanan itu adalah arah X positif. Nah, karena ke kiri maka kita nyatakan sebagai negatif. Ini minus dari dmr omega kuadrat cos theta. Nah, kemudian yang untuk komponen dmr alfa dalam arah X, ternyata ini juga negatif, ya, menuju ke arah negatif dari X, dmr alfa sin theta. Jadi dfx-nya sama dengan ini. Nah, kalau Anda paham dengan dfx, ya tentunya Anda paham dengan dfy. Jadi nggak perlu saya jelaskan gitu. Ya, ini kan hanya pemahaman aja ya, nggak usah dihafalke gitu ya. Nggak perlu dihafalke kalau ini. Tapi dipahami. Jadi urut-urutan penurunan rumusnya itu yang perlu dipahami, itu saja. Bisa ya? Ini kita sudah mendapatkan gaya diferensial dalam dua komponen, dalam arah X dan dalam arah Y yang bekerja di titik P. Nah, karena dalam bentuk diferensial,
Maka untuk mencari totalnya, maka yang diferensial tadi harus diintegralkan, ya, atau diintegrasi. Ya, tinggal menambahkan lambang integral ya pada masing-masing suku yang ada pada persamaan tadi ya. Jadi integrasi dari masing-masing komponen gaya diferensial di atas ini untuk mendapatkan nilai totalnya. Jadi fx dan fg. Nah, karena percepatan A berlaku untuk semua partikel dalam bidang, jadi bisa dipakai untuk titik P, bisa dipakai untuk titik apapun di sini ya. Maka bisa kita nyatakan bahwa R cos theta, jadi tergantung nanti tetanya berapa gitu. R cos theta ya. Ini kan sama dengan X ya. Dan R sin theta itu sama dengan Y. Serta omega dan alfa adalah besaran-besaran sesaat. Ya, pada saat ditinjau gitu ya, pada saat ditinjau. Jadi ketika kita tinjau ya besaran-besaran alfa, omega ini berlaku untuk semua titik ya yang mau kita cari itu gaya dan kopel ya, yang bekerja di sana sehingga menciptakan gerakan ya pada bidang itu. Nah, sehingga bisa kita tuliskan sekarang fx integral dm AA ini menghasilkan M dikali dengan AA. Jadi yang terintegrasi itu adalah M-nya. Kemudian yang kedua, suku yang kedua ini sini integral dm R omega kuadrat cos theta. Nah, yang merupakan yang kita anggap konstan pada saat ditinjau itu adalah omega. Jadi omega kuadratnya dikeluarkan. Omega kuadrat, kemudian integral dm x. Kemudian berikutnya ini alfanya keluar, jadi alfa integral dm y. Untuk fg, integral dm, ini omega kuadratnya keluar, integral dm y. Ini plus alfa integral dm x. Nah, kemudian momen yang dihasilkan oleh gaya resultan terhadap titik A. Ini dapat ditentukan dengan menghitung resultan momen yang dihasilkan dari setiap gaya diferensial terhadap titik A. Jadi bisa kita tuliskan sekarang dTA ya, dTA. Perhatikan ini dT. Torsi ya. Kalau Anda lihat ini kan gaya tadi ya. Gaya diferensial ya, gaya diferensial. Itu tidak ada karena tidak memberikan jarak tegak lurus ya. Makanya di sini tidak ada ya. dmr omega kuadratnya kan tidak ada. Karena memang tidak memberikan momen. Nah, sekarang untuk yang dMAA, momen yang diberikan terhadap titik A mestinya adalah ya gaya diferensial ini dikali apa? Kali R. Yakin kali R. R sin theta. Nah, R sin theta itu apa? Y. Ya. Sebenarnya tinggal melihat aja sih, ini kan gayanya ke sana. Yang namanya momen itu kan gaya dikali jarak. Nah, ingat bahwa jarak yang dimaksud adalah jarak tegak lurus. Ya. Jadi kalau ini kita buat garis untuk garis kerja
gaya ini ya. Kemudian di sini juga kita beri garis yang sejajar gitu. Nah, nampak di sini bahwa jarak tegak lurusnya ya sama dengan ini. Makanya di sini DM AA dikali I. Nah sekarang kok ada minus? Kira-kira berkaitan apa minusnya? Arah putaran. Iya, arah putaran betul sekali ya. Karena DMAA kalau Anda perhatikan ini arah putarannya searah jarum. Nah, sementara gerakan dari lidah ini berlawanan arah jarum. Nah, beda dengan yang DMR alfa ya. Nah, kalau DMR alfa terhadap A jadi berapa? Jadi bagaimana? DMR alfa kali jarak. Nah, jaraknya sudah jelas ini kan tegak lurus ya. Ya, sama R. Dan arahnya itu mengikuti arah gerakan, mengikuti alfanya. Nah, sehingga kalau ini diintegralkan kita akan memperoleh hasil A integral DM kali I plus alfa integral DM kali R. Nah ini ada faktor susah yang bekerja pada bidang. Ini sudah pada bidang ini ya, karena sudah diintegralkan. Tapi kopelnya itu terhadap titik A ya, terhadap titik A. Oke, tadi sudah benar menunjukkan arah momen melawan arah gerakan. Ya, hasilnya kita peroleh tadi ini ya, dirikaskan lagi hasilnya, ditunjukkan lagi yang barusan kita peroleh. Ya, pertama kan berkaitan dengan gaya X, arah Y, kemudian kopel terhadap kita. Nah sekarang kalau titik A-nya itu adalah titik berat tidak. Nah kalau titik A itu titik berat tidak, maka hubungannya menjadi sederhana. Karena kalau itu titik berat, maka integral dari dengan X itu sama dengan 0. Demikian juga dengan Y juga sama dengan 0. Jadi integral dari DNY itu sama dengan 0. Ini berdasarkan definisi dari titik berat. Nah, yang lain integral dari DMR kuadrat. Ini tidak lain adalah momen inersia massa. Dan di sini dinyatakan polar ya, karena terkait dengan R. Jadi momen inersia polar massa terhadap titik berat. Nah, sehingga hubungannya menjadi lebih sederhana seperti ini. Akhir-akhirnya malah cuma kayak gini gitu. Tapi dengan catatan ya, bahwa titik A tadi itu sudah kita khususkan menjadi titik berat. Jadi kalau mau lebih sederhana dalam menentukan gaya dan kopel itu akan lebih membantu kalau kita lakukan dulu percepatan dari sebuah titik berat yang ada pada link yang akan kita analisis. Nah, karena misalnya jadi lebih sederhana ini, jadi gaya dan arah X tadi menjadi M dikali AG. M kali AG yang muncul kan hanya MAA di sini nol semua ini. Nah, tapi ingat A-nya sudah berubah jadi spesifik.
Nah, F-nya itu bagaimana? F-nya ini nol, berarti nol. Ketika ya dalam arah Y sama dengan nol. Nah, kemudian T-nya sendiri tadi sudah didefinisikan bahwa TR kuadrat ini sebetulnya adalah namanya inersia polar. Sementara yang ini adalah nol. Nah, sehingga T sama dengan momen inersia polar massa dikali dengan alfa. Alfa ini adalah percepatan sudut. Nah, ini akan menjadi sangat membantu ya. Tapi cuma harus diingat bahwa dalam menganalisis gaya-gaya ini kita harus ya mencari dulu ya. Pertama, titik beratnya di mana. Kemudian yang kedua, percepatan dari titik beratnya ini. Itu juga harus dicari ya. Dengan demikian maka analisis percepatan untuk mencari gaya resultan, ini tadi kan gaya resultan dan torsi itu mau tidak mau harus melakukan analisis percepatan lagi. Nah, karena itu nanti Anda harus lihat lagi ya tentang dinamika teknik satu gitu terkait dengan analisis kecepatan dan percepatan mau tidak mau ya, sambil diingat-ingat lagi. Ya, interpretasi dari persamaan ini ya bisa kita baca pelan-pelan ini yang satu pertama ya. Gaya resultan yang bekerja pada bidang ini sama dengan hasil perkalian massa bidang M dan percepatan titik berat lagi. Nah, gaya resultannya kan tinggal tersisa dengan X ya. Gaya dalam arah X. Tetapi ingat ya tadi, ketika kita mendefinisikan arah X, itu arah X-nya itu mengikuti arah percepatan titik kan gitu ya. Nah, karena itu sebetulnya kita nggak perlu lagi memikirkan bahwa itu arah X gitu. Tetapi langsung memikirkan bahwa gaya resultan itu bekerja mengikuti arah percepatan titik A, tapi dalam hal ini sekarang adalah titik G. Jadi mengikuti arah percepatan dari titik yang diketahui percepatan. Supaya tidak tidak keliru lagi. Karena kita kan selalu mengasumsi X itu mendatar gitu, itu ke arah atas. Gitu ya. Jadi selalu mengikuti arah dari percepatan titik yang diketahui. Dalam hal ini titik berat ya. G ini titik. Ya, besar dari gaya resultannya tinggal dikalikan dengan M ya. Nah, kemudian yang kedua arah ini yang saya maksudkan tadi, arah gaya resultan ini searah dengan arah percepatan titik berat. Jadi ini sebetulnya sudah nggak usah dieling-eling bahwa ini Fx ya. Demikian juga ini FY sudah tidak usah lagi, bisa dipikirkan. Jadi kita hanya berprinsip bahwa gayanya itu adalah gaya resultan, di mana gaya resultan itu mengikuti arah percepatan. Oke, kedua itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, gaya resultan ini terletak di suatu posisi tertentu. Sedemikian sehingga momen yang dihasilkan ya terhadap titik berat itu adalah momen inersia polar massa tadi dikali dengan percepatan sudut dan searah dengan kecepatan sudut beda alfa. Sekali lagi bahwa torsi ini juga harus mengikuti arah dari alfa ya. Alfanya arahnya ke arah jam-jam atau berlawanan jam-jam. Itu ada torsi atau kopel ya, atau momen. Jadi gaya resultan yang menyebabkan momen itu arahnya yang mengikuti arah alfa.
terhadap titik berat benda itu dinyatakan H, maka momen yang dihasilkan sama dengan I dikali alfa. Ini M ini bukan momen loh ya, ini M ini massa loh ya. Massa total benda dari M, kemudian dikali dengan percepatan dari titik berat ya. Kemudian dikali H. Jadi gaya dikali jarak itu sama dengan I dikali alfa. Nah, dengan menyamakan kedua persamaan ini, maka bisa kita tuliskan untuk mencari H-nya ya. Jadi H-nya sama dengan disendirikan sama dengan I alfa dibagi dengan M lagi. Nah, kemudian bisa juga dituliskan secara lain, tapi dengan mengingat ya, bahwa yang namanya K atau jari-jari girasi itu orang menyebutkan apa namanya K ya. Itu sebagai jari-jari girasi bidang terhadap titik berat. Itu sama dengan akar dari I per M. Atau bisa kita tuliskan di sini I itu mestinya sama dengan K kuadrat dari M ya. Kalau dilihat dari sini I sama dengan K kuadrat dikali atau M K kuadrat. Karena itu ini yang di sini itu dinyatakan sebagai M K kuadrat. Apa nanti dibagi dengan yang di bawahnya M lagi. Bisa juga kita tuliskan untuk menentukan H adalah K kuadrat alfa dibagi dengan lagi. Jadi tergantung nanti persoalannya ya, yang diketahui yang mana. Apakah kita langsung bisa memakai yang I alfa per G, atau mungkin K-nya yang diketahui. Kalau K-nya yang diketahui ya kita bisa langsung menggunakan yang paling ujung. Ya tergantung persoalan. Tapi yang jelas itu ini ya, definisi dari K ini, dari jari-jari girasa ini girasi ya. Ini sudah ada umum digunakan ya, bahwa K itu adalah berangkat dari momen inersi yang massa dibagi dengan massa. Ya baik sebagai ilustrasi ini menunjukkan mana dari gaya resultan yang benar ya. Kalau misalnya gaya resultannya sudah diketahui, demikian juga jaraknya yang sudah dihitung gitu ya nilainya. Nah, misalnya untuk benda ini tadi sudah diketahui bahwa alfa itu arahnya berlawanan arah kencang. Lalu akinya katakanlah diketahui arahnya seperti yang digambarkan ini. Maka apakah gaya resultannya itu seperti ini? Jadi gaya resultan itu kan tinggal mengalihkan massa dengan aki ya, arahnya masih mengikuti aki. Apakah yang ini atau yang di bawahnya? Jadi arahnya sama. Nah yang benar itu adalah kalau momen yang dihasilkan oleh gaya ini itu arahnya mengikuti arah alfa. Misalnya yang atas ini. Ini gaya resultannya apakah mengikuti alfa? Tidak. Ini berlawanan arah jam, sementara ini berlawanan arah jam. Maka dalam menggambarkan gaya
Sultan, ini yang ini salah. Jadi posisi MAG gairah Sultan ini salah karena menghasilkan momen yang berlawanan arah dengan arah kecepatan sudut. Nah, yang benar pastinya ya bahwa ini ya. Nah, ini adalah gambaran gaya Sultan yang benar. Atau MAG ya, karena menghasilkan momen yang searah dengan arah kecepatan tadi. Ya, ini salah satu yang perlu kita ingat-ingat ya, ketika mau menunjukkan gaya Sultan MAG. Dan ini sebagai pengingat saja, tadi kita bicarakan apa-apa. Yang kita bicarakan berkenaan dengan sebuah bidang bermasa M. Jadi M besar tadi bukan momen ya, ingat-ingat itu adalah masa total ya, masa total dari bidang. Kemudian tadi bergerak dengan kecepatan sudut omega, percepatan sudut besar alfa, bagian percepatan kuadrat. Kemudian di ujung-ujung pembahasan tadi di A-nya ini sudah berubah menjadi titik G. Mempunyai titik berat G dan diketahui bergerak dengan percepatan AG. Nah, karena dari awal tadi titik A itu kita anggap diketahui percepatannya, maka tentunya ya ini juga AG ya kita anggap diketahui percepatan AG-nya. Lalu bidang itu mempunyai momen inersia polar ya terhadap G yang dinyatakan dengan I. Maka Sultan gaya-gaya dan pokok yang bekerja pada bidang tersebut ya sebetulnya ini cuma satu aja sih ya, F sama dengan AG, tapi harus diketahui bahwa gaya arahnya itu mengikuti arah AG yang disebut X itu salah. Kemudian berikutnya Sultan gaya-gaya tersebut kalau mau digambarkan itu harus memiliki jarak H dari titik berat. Dan arah momen yang dihasilkan terhadap titik-titik itu harus searah dengan arah kecepatan sudut bidang alfa. Seperti yang digambarkan sebelumnya ini tadi barusan. Nah, H-nya kan dicari dari value sini. Di H sama dengan K kuadrat alfa perfect. Nah, K-nya sendiri adalah jari-jari dari ilusi dari bidang terhadap titik berat. Ya, kurang lebihnya apa yang kita bicarakan sebelumnya ini adalah ya penanganan penentuan proses gaya-gaya Sultan dan juga pokok. Nah, kalau di awal tadi judulnya gaya inersia ya, tapi kalau belum ada kata-kata yang menunjuk ke gaya inersia. Nah, ini ya, gaya inersia itu apa? Ya sekarang baru yang bisa. Bila pada sebuah kelompok bekerja gaya 1 dan 2 di masing-masing fenanya, maka gaya Sultannya dapat digambarkan seperti yang digambarkan di bawah. Ya, andai kata ya bahwa bidang ini diketahui ada dua gaya yang berada di ujung sebelah kiri dan ujung sebelah kanan. Nah, kalau ini dicari gaya Sultannya, kan seperti ini kan. Tidak perlu saya bahas secara panjang lebar. Nah, ini adalah garis dari gaya Sultan. Kemudian besarnya bisa kita lakukan dengan ini. Nah, ini gaya Sultan dari katakanlah ini gaya Sultan dari MAG ya. Nah, ini adalah percepatan AG ya kan harus sama-sama dengan percepatan berat lagi ya. Ini H
penghubung ini berada dalam keseimbangan bila arah gaya resultannya dibalik. Inilah yang disebut sebagai gaya inersia. Jadi kebalikan dari gaya resultan MAG, itulah yang disebut sebagai gaya inersia. Oke, kata-kata gaya inersia sudah muncul. Saya kira itu saja dulu hari ini ya, nggak usah banyak-banyak dulu. Nah, memang kalau dalam teorinya memang cukup berat ya dalam penurunannya, saya akui. Tapi nanti dalam penerapannya, ya mudah-mudahan menjadi lebih sederhana. Atau ada yang mau tanya dulu ya? Tidak tentunya Pak. Tidak, sudah mulai kriap. Mulai mumet Pak. Mulai ya, saya juga paham. Ya nanti dibaca-baca lagi ya. Nah, satu hal yang tadi juga saya ingatkan, Anda baca-baca lagi dinamika teknik 1 ya, yang terkait dengan analisis kecepatan dan percepatan. Nggak usah yang sulit-sulit ya, misalnya terkait dengan mekanisme power ya, atau crank slider mekanisme dan ubah mekanisme atau mekanisme batang. Tapi ya itu sampai ke percepatan ya. Jadi analisis grafis kecepatan dan percepatan ada pelajari lagi ya dinamika teknik. Gimana? Oke ya. Oke, baik. Sangat terkait dengan ini tadi ya Pak, gaya-gaya inersia. Baik, ini saya stop saja. Dan karena waktu yang juga harus memisahkan kita, jadi kita harus bisa dulu hari ini.